warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad khazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, segenap pengurus DKM Masjid At-Taqwa yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang. Kita tinggalkan sejenak aktivitas duniawi kita sebagai bentuk ketaatan, kecintaan, kerinduan kita untuk bertakarub menghadap Allah, mendekatkan diri, melaksanakan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga segala amal ibadah, aktivitas yang kita lakukan diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah tetap terlimpah pada kedua kita, uswah kita, tauladan dalam menata hidup dan kehidupan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran dan risalahnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang tetap setia istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita kelak berharap mendapat syafaat yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam waktu yang amat terbatas ini hanya 3 saja yang akan saya mencoba menyampaikan. Dulu waktu di bangku sekolah pernah guru saya menjelaskan ada 3 pesan dari seorang ulama yang sudah tidak asing lagi bagi kita, berstandar internasional, Profesor Dr. Buya Hamka. Dalam sebuah tulisannya beliau pernah memberikan suatu tulisan. Yang pertama, pesan beliau adalah dengan seni hidup jadi indah. Yang kedua, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dan yang ketiga, dengan agama hidup jadi terarah. Kalaulah seorang muslim, kalau seorang mukmin memaknai pesan ini, yang pertama adalah seni di dalam Islam sesuatu ekspresi, sesuatu karya, suatu ungkapan, berbagai macam ungkapan, perasaan dan lain sebagainya, itu merupakan seni. Bayangkan sebuah masjid kalau bentuknya lurus-lurus saja, apakah indah untuk dipandang? Bapak pakaiannya semua serba warna merah, kelihatannya tidak akan enak dilihat. Apapun yang namanya perlu seni, perlu imajinasi, dan ini diberikan ruang dalam Islam, dibolehkan. Tadi dibacakan beberapa item seni untuk kaligrafi, seni tilawatil Quran, seni memanah, seni macam-macam keterampilan, itu seni. Dan yang jadi masalah hari ini bagi kita adalah seni berkomunikasi. Perlu kita berkomunikasi dengan anak kita, anak-anak milenial, anak-anak zaman now. Beda dengan zaman kita dahulu, Pak. Kita mendidik anak zaman dahulu, lihat orang tua saja, melirik saja dia udah takut. Guru
Yang ngajarin kita belajar di sekolah atau guru ngaji, apalagi cuman megang rotan, kita udah takut. Di sekolah guru sudah kumisnya bergerak-gerak, muridnya lah ketakutan. Hari ini tidak demikian. Harus punya seni model baru, disesuaikan dengan peradaban zaman hari ini. Sekarang guru bisa ditangkap polisi. Hari ini guru bisa diperkarakan, padahal jamnya, waktunya sudah diserahkan oleh orang tua. Jam sekolah dihukum, dia melakukan sebuah kesalahan, itu hak udah otomatis bagi pendidik kalau anaknya mau benar. Hari ini guru ditantangin berantem, betul Pak? Guru ngaji sudah nggak ada wibawa lagi. Mendidik anak butuh seni, butuh ilmu. Nah, pemimpin juga demikian. Bagaimana berkomunikasi dengan rakyat? Berbicara sebelumnya diucap, dipikir dulu apa dampaknya. Apalagi jabatan publik. Seorang menteri masa menyamakan suara azan, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu disamakan dengan suara hewan. Ini tidak pantas, tidak elok bagi seorang pemimpin. Apapun maksudnya, apapun tujuannya, terlepas dari itu kita kehilangan, kita krisis kepemimpinan yang bisa berkomunikasi dengan santun dengan rakyat, dengan umat. Ketika mahar minyak naik, ketika ibu-ibu menangis teriak dengan harga minyak goreng yang sangat tinggi, dengan mudah berungkap, rebus saja kalau begitu, jangan digoreng. Ibu, nanti saya pesan besok bikin bakwan direbus, jangan digoreng. Nanti hasilnya apa? Nanti titip saya kirim ke Menteng atau ke Kebagusan. Apa hasilnya? Bakwan digoreng. Kalau bakwan direbus, jadi apa enggak tuh kira-kira? Dulu daging lagi tinggi-tingginya, suruh makan keong sawah. Untung enggak keong racun disuruh makan. Cabai lagi tinggi-tingginya dulu, masih ingat saya rekam itu dalam otak saya. Cabai lagi mahal-mahal, oh kalau gitu tanam aja sendiri di rumah masing-masing. Waktu beras tinggi, ada beras sintetis dimasak di Bekasi, ternyata karet. Kalau beras lagi tinggi, kita diet dan berpuasa saja, enak saja ngomong kalau begitu. Untuk apa ada pemerintahan? Untuk apa ada pemimpin kalau tak bisa memberikan rasa mencukupi bagi rakyat yang dipimpin? Itu seni berkomunikasi. Yang kedua, Buya Hamka menyampaikan dengan ilmu hidup jadi mudah. Dalam hal keduniaan, ilmu apapun kita mesti menguasai. Tergantung bagaimana kita mempergunakan itu alat. Contoh, handphone. Kalau nggak punya ilmu menggunakan ini, maka kita akan sulit sendiri. Bahkan handphonenya canggih, kita masih ketinggalan. Lebih lihai anak-anak SD hari ini Pak, kalau main HP itu lincah sekali jari-jarinya. Ilmu dalam hal keduniaan, hari ini anak kita harus kita siapkan untuk bersaing dengan persaingan yang sangat ketat hari ini. Sekolah formal SD, SMP, SMA, mungkin kuliah, ujung-ujungnya ojol. Betul Pak? Nggak punya keterampilan, nggak punya skill, ijazah boleh, wisuda sudah, namun nggak punya keterampilan, kalah bersaing dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita rubah mindset kita, cara berpikir kita. Anak kita bersekolah untuk memenuhi standar formalitasnya, namun dicanangkan dalam hatinya bagaimana dia bisa berwira swasta, bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya terbetik dalam pikirannya dia sekolah tinggi, nanti kerja gaji besar dan diatur oleh orang. Tapi bagaimana dia berpikir nanti dengan keilmuan yang sudah dia miliki, kemudian dia memanage, mendirikan sebuah unit usaha, mempekerjakan banyak orang, dia kelola dengan profesional dan memberi kehidupan buat orang lain. Itu ilmu dunia. Apalagi ilmu akhirat. Dalam agama, beribadah, beramal, jangan asal ikut-ikutan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmi, innas sam'a wal absara wal ufuada, ila akhir ayat. Jangan kamu melakukan segala sesuatu tanpa ilmunya.
Dalam Al-Quran Allah mengingatkan untuk beramal beribadah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya, bukan yang paling banyak. Yang paling baik bi ayyukum ahsanu amala, bi ayyukum ahsanu, yang paling baik, yang paling mengikuti sunnah Rasulullah yang diajarkan oleh para sahabat. Dan ini menjadi dasar bagi kita untuk mengilmui segala aktivitas dalam beribadah, karena ibadah yang tanpa didasari ilmu dari Rasulullah dan para sahabat, maka ilmu itu, amal itu akan tertolak. Nah, tapi perlu kita bijaksana. Kalau kita berbeda dengan saudara kita, bukan berarti orang itu salah, orang itu sesat, orang itu bid'ah dan lain sebagainya. Bukan, tapi perlu kita mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya. Itulah pesan Buya Hamka, perdalam ilmu seluas-luasnya agar tak mudah menyalahkan orang lain, agar tak merasa diri kita yang paling benar. Ini penting. Kenapa? Umat Islam hari ini dibutuhkan semangat jiwa persatuan. Umat ini sudah terpecah belah, umat ini sudah tercabik-cabik. Bayangkan, ormas-ormas besar sudah mulai dibidik, dianggap teroris. Majelis Ulama sebagai lembaga resmi negara sudah ada anggota beberapa yang dianggap teroris dan lain sebagainya. Ini musibah yang terbesar bagi bangsa dan negara kita. Kenapa? Umat Islam mustahil yang dikatakan radikal-radikul. Umat Islam mustahil dikatakan anti Pancasila, anti NKRI, intoleran dan sebagainya. Cukup, stop tuduhan itu, karena Islam tak mengajarkan hal itu. Dan bangsa Indonesia ini sejarah mencatat peran besar ulama santri lah yang memerdekakan bangsa ini. Mustahil bangsa ini yang sudah dibentuk akan dirusak oleh umat Islam. Mustahil ulama-ulama yang dianggap radikal-radikal akan merusak bangsa dan negaranya sendiri. Dan ini camkan fakta sejarah, tak bisa lari dari kenyataan. Dan yang terakhir, dengan agama hidup jadi terarah. Pelajarilah agama dengan seutuhnya, jangan separuh-separuh, jangan sepenggal-sepenggal. Kalau ada dulu ungkapan, jangan pelajari Islam secara fanatik, secara mendalam, nanti kita menjadi orang radikal. Pernah ucapan itu dari seorang profesor doktor juga. Orang anak-anak yang sekolah itu sudah mulai pakai kerudung, sudah banyak menghafal Al-Quran. Wah, ini bibit-bibit radikal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mau yang macam mana anak-anak yang dianggap negara ini akan maju? Macam apa negara ini? Kalau orang-orang yang jenggotan, yang puasa Senin Kemis rajin, yang rajin sholat tahajud, itu dianggap indikasi teroris. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini kita, masalah kita semua. Mari rapatkan barisan, jalin ukhuwah Islamiyah sesama kita. Mari bersatu, bergandeng tangan, lupakan perbedaan-perbedaan khilafiyah yang sampai hari kiamat tidak akan bisa kita sama. Pasti ada perbedaan. Ramadan kemarin kita berbeda, betul Pak? Jangan dipersoalkan, hal yang biasa. Nah, untuk itu kenapa Allah mengajak kita, menyuruh kita, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah, agar Islam itu akan tampil dengan wujud yang sebenarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika Islam itu udah secara utuh menjelma untuk sebuah negara, sebuah sistem, sebuah pemerintahan, orang-orang yang ada di bawah pemerintahan Islam pun akan mendapatkan keadilan. Mereka akan dijamin hak-haknya. Sejarah mencatat bagaimana di bawah kepemimpinan Rasulullah orang Yahudi, orang Nasrani, orang agama apapun hidup damai. Itulah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Kenapa hari ini Islam dianggap mencekam? Kenapa Islam dianggap sebagai ancaman dan lain sebagainya? Kenapa? Karena ada memang oknum-oknum. Maka saya sering sampaikan, banyak teman-teman di Mabes Polri kita berbincang-bincang, ayolah Pak, kalau mau menuntaskan terorisme itu kita bekerja sama dengan baik, dengan jujur, dengan lapang dada, dengan transparan. Apa kuncinya? Ketika ada indikasi atau orang yang dicurigai penggerak teroris, tangkap hidup-hidup. Tugas Bapak menangkap hidup-hidup
agar kita bisa mengkorek berita, informasi dari mana mereka ini mendapatkan bahan bakar, bahan ledak yang begitu mahal dan susah mendapatkannya. Kalau ada jaringan, kalau nggak ada aktor di belakangnya, kalau tak ada yang penyandang dananya. Dan yang kedua, tugas ulama meluruskan kalau dia punya pemahaman meledakkan bom sana sini, menebar ketakutan, dianggap itu fisabilillah, dianggap itu jihad. Ini dari mana dasarnya? Rasulullah nggak mengajarkan begitu. Ledakkan bom di hotel sana, hotel sini, yang mati si Udin, si Asep tukang somai, tukang pakir, si Mamat. Nah, jihad dari mana? Nggak ada, Islam mengajarkan begitu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia. Banyak ungkapan-ungkapan yang mengaburkan kita berislam hari ini. Semua agama benar. Andaikan itu anak bapak, cucu bapak bercerita hari ini dengan kita, apa jawaban kita? Kalau suatu ketika anak kita bertanya, wahai ayah, wahai kakek, kita pindah agama sajalah. Buat apa siang-siang terik, matahari panas, haus, lapar? Kenapa harus menahan lapar? Makanan banyak. Kenapa kita nggak pindah agama aja? Toh sama semua agama. Apa jawaban bapak? Sholat Jumat harus kita laksanakan di saat kita jualan, menggaleh lagi laku-lakunya, kita kantor asik-asiknya bekerja, aktivitas lagi ramai-ramainya. Kenapa harus melaksanakan sholat Jumat? Ayo kita pindah agama saja Pak, toh semua juga sama, mengantarkan kita ke dalam surga. Apa jawaban bapak? Kemana akidah kita? Dan kewajiban kita lah, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diredoi, yang diterima oleh Allah adalah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fawwal fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka dia akan tertolak dan dia orang merugi di akhirat kelak. Harus tanamkan itu pada anak-anak kita, pada generasi kita, agar mereka tak tergoyahkan dengan perubahan zaman yang begitu dahsyat untuk menghantui mereka, menggoyahkan akidahnya. Ini kewajiban kita. Mudah-mudahan 3 pesan ini mari sama-sama kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pandai-pandailah kita berkomunikasi, pandai-pandailah kita berbicara dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan teman kerja dan lain sebagainya. Lisan kita itu adalah, pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu. Maka pergunakanlah lisan itu dengan baik. Sebelum berbicara, pikir dulu apa dampaknya. Yang kedua, ilmu. Bekalilah anak-anak kita dengan ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat lebih utama. Dan terakhir, pahamanlah agama dengan secara menyeluruh. Jangan seenak kita, jangan semau kita, jangan sepenggal-penggal. Dan insya Allah kalau kita sudah mempelajari agama dengan seutuhnya, akan terbantahlah ungkapan al-Islam mahjubun lil muslimin. Orang Islam itu adalah yang menutupi kemuliaan, keagungan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dia belajar tidak utuh, tidak sepenuhnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berislam, bertekad mempelajari Islam itu secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu